yang bertopengkan pahlawan untuk masyarakat. Kronologinya seperti ini. Ada seseorang. Oh, nggak tahu. Oh gitu. Ya guys, jujur aku nggak kenal sama mbak ini ya, maaf banget ya gitu. Tapi emang beneran nggak kenal gitu. Dan sebenarnya mau dia masih leci atau mantan leci pun nggak ada masalah sih. Buat aku dan buat rakyat pun nggak ada masalah gitu ya. Dan buat korban-korbannya SS pun mau dia mantan leci juga nggak ada masalah. Ataupun masih bekerja sebagai leci, urusan dia gitu kan. Ya mungkin cari uangnya seperti itu, nggak apa-apa ya, masing-masing manusia itu kan cara kerjanya ya beda-beda ya say gitu loh. Kita nggak boleh mengukur lah gitu dari sisi itu aja. Tapi karena ini masalahnya menyangkut masyarakat yang dirugikan dan customer gitu ya, saya harus meluruskan gitu loh agar Mbak Salsabelanya ini paham betul gitu ya akar permasalahannya itu apa ya. Dengan hadirnya Mbak Salsabela di tengah, ujuk-ujuk nongol itu kayak ini orang ngapain lagi sih gitu, baru nongol di tengah-tengah, lo mau ngapain gitu kan ibaratnya. Dan membawa yang namanya kata-kata sindikat itu suatu hal yang besar loh gitu. Please ya untuk Mbak Salsabela jangan membuyarkan fokus netizen atau customer yang sudah ditipu atau yang dikecewakan ya, jangan dibuyarkan gitu loh, jangan dibiaskan ya, biarkan ini kelar dulu nih gitu ya, jangan pengalian isu lah please ya Mbak. Karena saya tahu nih ya, para pembicaraan Mbak Salsabela ini mau kemana gitu, mau ngebela siapa, mau nyembunyiin oknum apa ya gitu. Kita tuh semua tahu Mbak, rakyat itu sudah pinter, sudah smart gitu ya. Jadi jangan, please lah, jangan menganggap kita ini masih bodoh gitu ya. Alhamdulillah dengan adanya Doktif kita jadi lebih pinter, lebih paham dengan skincare gitu loh Mbak. Jangan segala bilang ini harus diberantas, tidak bisa dibiarkan. Iya memang kalau yang namanya sindikat tidak bisa dibiarkan Mbak, tapi please mafia skincare ini lebih kejam dan sudah banyak buktinya juga loh, sudah banyak korbannya. Salah satunya saya juga pernah pakai skincarenya SS ya, pada saat itu lagi booming-boomingnya lah ya. Terus saya pakai hampir 2 mingguan ya, saya pakai ya hampir 2 mingguan. Nah 5 hari pertama itu saya pakai tuh beruntusan, gemet-gemet dulu, terus gatel ya kan, terus otomatis kan saya garuk-garuk ya gitu kan. Udahlah saya tanya adminnya, Min ini kok gemet-gemet ya, gatel gitu, ini lanjutin atau di stop aja? Nah adminnya bilang lanjut aja Kak, nggak apa-apa, itu lagi eksfoliasi katanya seperti itu. Terus saya bilang, saya kan bukan baru sekali ya pakai skincare gitu kan, jadi sedikit banyak saya paham lah gitu ya, eksfoliasi kok gitu kan, something lah gitu. Ya sudah aku lanjut lagi seminggu kurang lebih aku lanjutin pakai ya, tadi 5 hari terus semingguan lagi aku lanjut kasih, kok tambah gatal, kok mukaku kayak tambah apa sih namanya, tadinya beruntusan, nah terus kayak mau jerawat gede-gede gitu loh, ngerti gak sih gitu kan, banyak banget ya itu ya, kecil-kecil, aduh ngeri ya, saya ngeri banget beneran. Terus udah aku diajaklah ke klinik kecantikan sama suamiku ya, ayo gitu kita ke klinik kecantikan aja deh gitu. Ya udah aku bawa gitu, bawa lah itu apa skincarenya ya, aku unjukin sama dokternya juga gitu. Terus sama dokternya juga, oh pakai itu gitu kan. Dia juga dokter tuh kayak mandangnya kayak gini gitu loh, kayak underestimate banget lah gitu loh. Terus aku tanya sama dokternya, kenapa dok, emang ada masalah atau gimana? Ya udahlah di stop aja gitu kan. Udah dari situ aku langsung stop semuanya gitu. Kecewa sih ya, karena kan lumayan ya buat kaum mendang-mending tuh, harga situ lumayan loh ya. Ternyata banyak korbannya ya, tambah lagi pas Doktif keluar ya kan, pas Doktif nongol tuh kayak suatu pencerahan gitu loh buat kita tuh yang awam banget ya, yang bodoh banget tentang skincare. Jadi di situ wawasan kita nambah kan gitu, lebih berhati-hati, lebih jeli lagi, lebih pintar lagi sih gitu. Jadi adanya Doktif ini kan bener-bener kayak
ngebantu banget gitu loh, ngebantu banget loh untuk kita yang nggak tahu apa-apa tentang skincare ya, yang tadinya niacinamide itu apa sih, mercury itu apa gitu ya, dan lain-lain gitu loh. Kita nggak tahu, nggak terlalu paham lah gitu ya. Adanya Kak Nikita lagi di situ ya, itu tambah kayak ke up lagi kan. Jadi biar mereka-mereka nih pada notice gitu loh, rakyat tuh biar lebih pintar lagi, biar lebih peduli lagi gitu loh. Jangan mau dibodoh-bodohin terus kan, biar nggak dibohongin terus lah, karena kan belinya pakai uang ya say gitu, bukan boleh gratisan minta gitu loh. Jadi berhak dong dapat yang bagus, yang baik gitu. Buat Mbak Zanzabellanya, coba deh ya, pakai dulu deh skincarenya gitu, 2 minggu aja pakai deh, cobain gitu ya. Nanti hari ke harinya coba dikasih lihat sama kita perubahannya apa, kayak gimana gitu loh, hasil dari kulitnya mbaknya tuh kayak gimana. Saran saya sih ya pakai dulu lah skincarenya, nanti baru buat statement lagi gitu mbak. Jangan ujuk-ujuk nongol di tengah kan jadi kocak ya mbak.